Jadi saya dapat perintah dari pimpinan untuk nanyain teman-teman tentang perihal kerja di sini nih, apa sih memang yang jadi keluhannya gitu. Satu itu ya. Yang kedua, kok kayaknya kita nggak pernah akur gitu. Terus ada yang masih komplain masalah keuangan, pembayaran. Terus kayaknya ada hal-hal yang menjadi tabu di situ yang kadang kita jadi sensitif tentang itu semua. Analisa saya mungkin ada informasi yang didapatkan pimpinan dari beberapa orang dari kita atau orang yang tidak ada di sini atau siapapun, kita nggak tahu. Tapi yang pastinya itu jadi nggak paham. Itu jadi ritme untuk kita bisa sama-sama mengoreksi diri lah ya. Dalam artian antara satu dengan yang lain harus clear semua nih. Karena bahasa yang keluar memang agak sedikit nggak bagus dalam artian jadi seolah-olah kayak melampiaskan emosionalnya dengan informasi yang didapat, kan gitu ya. Akhirnya jadi keputusannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena beliau juga nggak ngelihat real, karena saya yang lihat langsung di sini kinerja teman-teman seperti apa. Saya pikir selama ini kita tidak ada masalah. Saya pikir itu semua dengan fungsinya masing-masing. Tapi balik lagi ke bagaimana dia bisa ngelihat gitu. Jadi kita ini masih belum selesai dengan masalah pembayaran, masalah penghasilan, masalah kinerja. Makanya saya bilang, coba teman-teman, kalau memang misalkan ada yang perlu disampaikan, disampaikan saja. Kalau memang ada hal yang perlu dikomplain dari sistem pembayaran atau apapun, silakan diomongin gitu loh. Jangan sampai ngegerundel di belakang, dia bilang istilahnya begitu. Iya, cuman pertanyaan saya kan, saya pikir kita nggak ada yang gerundel. Ada, Be. Iya. Kita kan sesuai SOP-nya sih gitu. Iya, atau mungkin si Nando mungkin yang sering ngadu-ngadu ya. Nando, kamu sering ngadu-ngadu sama bos mungkin. Karena kita pikir gini loh, saya lihat kan kita juga udah sesuai dengan SOP yang ada, sudah ikutin rule yang ada. Kalaupun mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan kayak kemarin yoga, itu kan sebenarnya bukan kesalahan sih, karena miskomunikasi gitu. Saya 100% percaya kok sama dia. Walaupun si Nando nggak percaya sama kamu itu gak? Saya percaya kok sama kamu, dia nggak percaya sama kamu. Harus percaya aku. Karena kamu sering banyak kesalahan, makanya dia nggak pernah percaya. Ya. Jadi harapan saya, kalaupun memang ada saran, ada apa, ada kritik yang perlu disampaikan sama perusahaan, ayo kita komunikasikan. Karena saya berharap perusahaan ini bisa maju, bisa berkembang. Kalau pada saat pertumbuhannya ada gejolak, berarti itu bagus. Berarti aktif. Jangan ngelihat masalahnya, tapi gesekan dan interaksinya itu yang ngebuat gitu. Cuman kita nggak mau juga dong, hanya gara-gara satu orang jadi semua kelar, kan lucu. Kita harus benar-benar ngomong apa adanya, kita satu suara. Sebenarnya yang kita mau apa sih, ngebangun ini semua gitu. Teman-teman kan juga punya kehidupan di luar daripada sini, bukan hanya hidup diletakkan di sini gitu. Kehidupan kita juga bisa di tempat lain. Tia punya keluarga, Pau punya anak, punya istri, punya suami, Jia juga sama, Yoga juga begitu gitu. Bahkan Mas Arif sama Mbak Indah juga sama. Artinya jangan sampai aktiviti yang ada di sini menghabiskan kehidupan kita di luaran sana gitu. Artinya kan kita kerja mau santai, bukan santai dalam artian kita tidak kerja, santai kita menikmati pekerjaan itu. Tapi seolah-olah kok kita satu sama lain kerasa kayak ada trouble terus. Dan saya sendiri bingung masalahnya apa gitu. Karena saya ngerasa kita tidak ada masalah. Tapi kenapa orang lain melihat sisi dari luar kok ada masalah? Jangan-jangan yang memberikan informasi yang bermasalah, bukan di kita gitu. Kan gitu.
Kalau misalkan kita sama-sama menyampaikan hal baik, menyampaikan sesuatu yang bagus, ya saya pikir kan akan baik-baik saja sih, tidak akan ada masalah. Nah, jadi boleh teman-teman coba dikemukakan apa sih sebenarnya yang jadi kendala selama kita beraktivitas hampir 1 bulan ya. Saya udah hampir 2 bulan di sini. Apa sih yang jadi kendalanya? Atau mungkin ada saran apa sih yang harus diperbaiki? Atau mungkin komplain masalah keuangan, masalah penggajian, atau masalah jam kerja, atau apapun. Boleh dikemukakan. Tugas saya di sini hanya menyampaikan apa yang teman-teman bicarakan. Bukan sebagai pimpinan kalian atau bos kalian, bukan. Saya bukan apa-apa di sini. Saya hanya ngebantu untuk bisa berjalan sesuai dengan prosedural yang ada. Walaupun terkadang proseduralnya nggak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang kita buat. Tapi ya kita harus maklum, karena perusahaan kan dalam proses bertumbuh. Kita masih kecil Pak, belum apa-apa. Harusnya kita bisa lebih solid. Karena orang lain hanya melihat dari apa yang mereka lihat dari luar, bukan secara internal di dalam. Saya pikir kekeluargaan kita sudah cukup bagus. Kinerja kita juga sudah sesuai dengan SOP. Tapi kalau bicara kepuasan, kalau kita harus puas, harus sempurna dengan proses yang baru, ya kita kan nggak mungkin, semua butuh proses. Butuh perjalanan, pemahaman tentang pemberkasan juga Pau dan Tia mungkin dalam proses. Begitu juga Jia juga sama. Atau teman-teman yang lain gitu loh. Jadi saran saya di sini sekarang, coba teman-teman apa sih yang memang harus kita koreksi? Mungkin dari Yoga dulu atau dari siapa dulu? Silakan dikemukakan, atau dari Nando dulu yang jauh di sana. Monggo. Pak Sakti, Ya. kan apa enggak mau Mas Imam aja, soalnya kan takutnya kan dia kan nggak ada di sini kan, dia agak lebih banyak komplain. Banyak masalahnya. Iya, kalau nunggu dia saya nggak mulai-mulai. Itu Bang Heri. Iya. Kalau dia ada di sini kita meeting lagi, oke. Tapi saya harus deal dulu sama kalian. Gitu ya. Iya, itu dulu. Saya tipe orang, saya bilang kalau saya pribadi saya nggak pernah menyandarkan apapun kepada orang lain. Saya keras Pak, tapi saya lembek nih sekarang. Saya jaga perasaan kalian. Kalau kalian tahu bener-bener saya, nggak bakal betah kan. Saya tipe orang yang nggak pernah takut kehilangan pekerjaan. Tetapi saya bilang saya orang yang loyal sama pimpinan. Bagi saya perintah pimpinan itu cuma laksanakan, amankan. Sampai kapanpun saya akan tetap loyal sama perusahaan. Kecuali saya diberhentikan atau tidak dibutuhkan. Baru itu lain lagi ceritanya. Saya tidak pernah berpikir bahwa dalam perusahaan itu harus ada yang namanya senioritas. Perusahaan itu yang bagus dia no senioritas. Siapapun punya kualitas, siapapun punya prestasi. Yang membedakan dia punya pengalaman lebih lama dan dia harus bisa mengayomi. Saya ngobrol sama Mbak Indah, saya bilang Mbak Indah tolong dibantu teman-teman. Begitu sih harusnya orang lama, bukan bikin masalah gitu. Ini kan yang terjadi akar masalahnya di situ, terus selalu bergelut, selalu ribut, selalu ini ya. Jadi tolong teman-teman, saran kamu bagus Pak, harusnya nunggu dia dulu. Karena kita tahu, tapi kita juga harus objektif melihat masalah. Siapa tahu dia melakukan demikian dari apa yang mereka lihat. Kita juga nggak bisa menghukum orang dengan apa yang dia katakan. Kita harus tahu juga pandangan dia tentang diri kita seperti apa. Atau mungkin kita selama ini dianggap selalu salah dengan yang kita lakukan. Kan gitu. Karena biasanya orang yang pandai nilai kesalahan orang lain, dia susah nilai kesalahan dirinya sendiri. Kayak gitu ya. Dia sendiri. Akhirnya dia bingung untuk menilai dirinya sendiri karena selalu terlalu banyak mengoreksi kesalahan orang lain. Dan saya bilang, untuk masalah keuangan menurut teman-teman bagaimana? Gak ada problem. Ketetapannya seperti itu, Karena nggak dia ada masalah. Saya rinci aja. Menyesuaikan dengan SOP-nya sini. Ya kan, masalah keuangan kan memang ketetapannya segini. Udah ada ketentuannya, gitu kan. Nah, kalau misalnya memang orang A tersebut nggak bisa, itu kan harusnya si bosnya juga udah, ya udah ini ya ini, kalau kamu nggak mau ya udah, gitu kan. Harusnya kayak gitu, bukan malah mengiyakan si A, gitu kan. Harusnya kan seperti itu. Ya artinya punya ketegasan ya. Ya, kalau misalnya semua A ya A, gitu kan. Entah anak itu, pasti kan salah keduanya memang kesepakatan itu Pak. Nggak peduli dia mau nggak, ya udah kalau nggak mau keluar. Harusnya kayak gitu. Tapi saya dapat informasi katanya teman-teman banyak yang ngegrundel di belakang perihal masalah keuangan. Banyak siapa nggak ada. Dan ini harus saya tanyakan, harus saya sampaikan sama teman-teman.
Padahal saya tahu realitanya seperti apa kan. Iya. Kalau menurut saya, Iya. kalau dulunya itu memang dulu pas awal gajian diganti sistem, Oh. kan mereka kan belum tahu sih Mas Ardi. Oke. Nah, tapi sekarang kan mereka sudah tahu semua toh sistemnya dari seperti apa. Oke, setuju semua. Terus kalau sih grundel, aku nggak tahu sih grundel itu mana. Kan nggak pernah komplain juga kan. Iya itu memang dulu, memang Sebelumnya sebelumnya kan ya. si kaget are-are. Iya. Setelah perubahan kan mereka wis, ya wis setuju oke. Cuman- Iya, kan bahkan penggajian itu kan kita bicarakan dulu kan sebelumnya di Ya. sini. Jadi kategori orang yang ngegrundel tuh bingung saya sih grundelnya di mana gitu. Oke. Jadi untuk masalah keuangan atau masalah salary segala macam nggak ada komplain teman-teman ya. Terus untuk masalah kinerja mungkin apa yang perlu kita benahi lagi nih? Boleh teman-teman koreksi apapun ya. Mungkin Tia, Paul, atau mungkin seringkali Mas Yoga yang sering lupa, atau mungkin Mas Nando yang nggak pernah nelpon. Nggak apa-apa, ngomong aja, dibicarakan aja. Atau mungkin saya, Pak Sakti sibuk aja di belakang sendiri, nggak apa-apa. It's okay. Artinya kenapa kalau kita siap dikritik berarti kan nganggap kalian bukan orang lain buat saya. Kalian tuh keluarga saya di sini gitu. Kalau saya sakit bukan orang lain, bukan keluarga saya yang ngurusin. Kalau saya mati saya yakin yang nganter saya ke rumah sakit duluan Pak Arif tuh. Atau nggak si Yoga paling sambil misu-misu. Samput asu iku kerinan kene. Gak apa-apa gak, tapi kan aku gak perungu gitu. Artinya siapapun kita ketika kita masih dalam satu ruang lingkup kantor ya ini keluarga kita. Kamu sakit hati dengan apa yang saya katakan wajar, kalian punya perasaan. Saya benci juga ngeliat tingkah laku kalian itu wajar karena saya juga punya perasaan. Tapi yang membedakan kita dewasa dengan tidaknya mampu menjaga mulut kita untuk tidak mengatakan yang orang lain bisa menyakiti. Bukan yang datang-datang langsung ego, langsung merasa paling benar. Bahkan menunjuk pun pakai tangan kiri, jari tengah lagi. Ini yang nggak boleh sebenarnya. Kita harus siap dengan itu. Makanya saya bilang, kalaupun memang ada yang harus kita benahi dan kita bicarakan, ayo apa yang harus kita benahi? Atau mungkin dari segi pekerjaan kita nih ada yang agak kurang nih kayaknya gitu ya. Ada yang perlu diperbaiki. Dari kemarin kan saya bilang saya pengen meeting terus, setiap Sabtu saya meeting, setiap Sabtu saya meeting. Cuman yang sering kali bikin problem itu orang-orang yang nggak pernah hadir di sini. Ini yang saya pikir sama kalian saya nggak perlu harus komunikasi lah, kalian sudah paham sendiri. Mbak Indah dengan gaya mak-maknya yang kalau ngeliat kotor dikit marah ya emang begitu gitu loh. Ngeliat telur dikit dia ngamuk. Ya namanya orang tua, mau gimana sih? Iya kan? Yoga! Kal! Iya emang begitu karena Yoga juga usianya masih di bawah dia, harusnya kita sadar. Karena yang bikin masalah kamu terus selesai dari kemarin-kemarin. Tapi saya yakin jangan dibawa emosi ngadepin masalah apapun ya. Bos ngamuk atau bos komplain seperti itu kan karena data yang dia terima tidak bisa dia lihat langsung. Dia hanya melihat dari gambaran atau dari bisikan orang. Padahal realitasnya nggak ada masalah. Dan ini buktinya ini. Untuk masalah keuangan kita clear. Tidak ada masalah. Tidak ada komplain, tidak ada mau perubahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 8 loh Nando. Nando lu mau komplain apa? Rasa ngumpulin ya. Tahu di sana. Komplain lu pengen balik aja ke sini kan. Wis aja serem. Ya. Terus buat teman-teman nih, untuk saran kritiknya apa coba? Untuk perusahaan. Ada saran apa gitu untuk perubahan kita ke depan mungkin ayo. Gak apa-apa omongin aja. Dari Pak Arif boleh, dari Pau dulu boleh mungkin. Atau dari Ya, siapa? tetap berangkat seperti semula, gak usah ngurangi jam. Kalaupun lebih jam, ya alhamdulillah karena kali kerjanya masih banyak. Iya toh, gak usah ojo cepet-cepet mulai. Terus kayak kurang-kurang opo kalau minta bantuan, ngomong anakku. Tanya. Ya terus. Ya mas, pokok tepat waktu lah jam 6 kabeh. Terus aku sih ngerti wayahe ngresik-resik ya wis ngerti ya apa masuk kantor ati ketok kaya iku pasar wis ngono lho. Mesti ngerti lah.
Soalnya awak dhewe ki wis sak keluarga. Tapi yoga nyapu tadi Mbak. Ya. Di depan doang tapi ya ada 3 biji daun itu doang. Terus. Senin kan ambek sapa? Aku. Iya. Ya wis awak dhewe ku istilahku saling terbuka lah wis nek ono bunderan wis langsung ngomong ae bodoh aku nduk man sakti kok tak sampeno tapi ojo ngomong nang itu nek ono bose langsung wis gak apa-apa langsung ngomong ae ojo bunderan aku dhewe yo gak seneng kerja nek proses koyo ngene iki mesti gak sumpah kan Karena masalah di awal Mas pada ini gak iso gak anu blas rasa langsung yang bawah sih. Kayak kejadian kemarin yang masalah pau hilang kir. Ya, yang sampai sibuk begana begini. Jadinya sekarang kalau ada yang minta tak catat terus sama Kak Dani kir dan apa itu namanya peruntukan disuruh kuncinya kasih tanggal. Iya. Jadi sekarang nggak bisa ambil kir sekarang. Ya, itu juga jadi pelajaran juga. Enggak apa-apa. Asalnya kan kita jam kerja pun kan tidak terkunci lah. Maksudnya soalnya tadi pas waktu itu kan kirnya masih belum kita yang siapkan. Terus takutnya ada yang ngambil karena yang megang sekarang kita nanti Iya. kita biar. Terus itu solusinya jadi gimana kemarin? Kemarin itu Pak Apa? sudah selesai. Iya, udah selesai. Salah nyelesainnya siapa yang nyelesai? Kenapa? Ya artinya hal-hal kayak gitu kan jadi pelajaran juga buat kita bareng-bareng ya. iya Bukan kesalahan kamu penuh, makanya saya bilang kemarin nggak usah terlalu Masalah kan panik. Tahu solusinya, tahu kesalahan. Sebenarnya tahu solusinya, cuman merekanya aja yang panik. Karena saya bilang semua juga bertanggung jawab. Kesalahanmu itu kesalahan saya. Kesalahan saya itu saya yang nanggung. Paham nggak maksudnya? Kesalahan kalian apapun tidak akan pernah nyampe ke sana cukup sampai saya, cukup sampai Mbak Indah gitu loh maksud saya. Ada trouble apapun cukup sampai ini aja, nggak perlu harus ke atas. Selama kita bisa ini. Iya. Ini kan enggak, semua bypass, stres loh dia di sana, wajar kalau dia marah, itu aja kalau saya. Cukup sampai di saya, cukup sampai di Mbak Indah. Saya nggak bisa ngasih solusi, mungkin Mbak Indah bisa solusi. Kalau nggak bisa kita cari sama-sama bareng-bareng. Intinya kan masalah itu tetap ada, tapi bagaimana menyelesaikan masalah dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini jangan pernah nyalahin orang lain. Salah gini-gini. Kayak kemarin nih, misalkan komputer mati sengaja tuh saya biarin ke lapangan, biar kamu jalan aja dia. Biar kamu mikir caranya gimana. Nggak bisa tuker-tukeran ini nggak bisa. Iya, makanya kan nggak bisa. Tapi nggak saya apa-apa. pernah ngomong ke bos loh Pak. Iya, nggak masalah itu. Saya juga nggak pernah marah kalaupun disampaikan, walaupun saya disindir di grup nggak masalah itu. Ya dia kan yang ngomong. Tapi ya nggak masalah. Ya kita harus tanggung jawab sama-sama. Saya tipe orang yang kalau pimpinan marah dalam konteks waktu kerja, saya nggak pernah bisa sakit hati, Pak. Kamu maki-maki saya dari jam 9 sampai jam 6 sore, itu is okay. Karena apa yang saya terima itu saya dibayar dengan apa yang saya dapatkan, jadi nggak masalah. Tapi kecuali di luar jam kerja, lain lagi ceritanya gitu. Makanya saya bilang saya kan tetap loyal sama pimpinan saya sekalipun dia nggak benar. Itu saya nggak akan pernah komplain apapun tentang apapun selagi itu masih dalam sistem perusahaan. Mau pembayaran, mau penggajian, mau apapun, Mbak Indah tahu kok. Sering kali saya minta duit sama beliau, nggak ada duit saya Mbak. Untuk buat makan, buat rokok aja. Komplain saya tidak. Ngapain sih kita harus komplain gitu masalah penghasilan? Saya pikir kan teman-teman juga sadar itu karena perusahaan kita masih kecil juga kan. Jadi menurut teman-teman ngadepin masalah ini semua sarannya yang bagus bagaimana? Apa yang harus kita selesaikan dalam penyelesaian masalah-masalah yang sering terjadi? ya saling terbuka. Terus yang memang yang ada yang tahu cara penyelesaiannya seperti apa, ayo dikerjakan semua. Saling koordinasi kan, saling bantu. Kayak kemarin saya ke Malang sama Pak Arif tuh. Saya hari apa sama yoga ke sana. Saya cuma pengen tahu mereka ini di lapangan seperti apa gitu. Terlalu beresiko saya kasih tahu sama. Capek, pegal. Padahal ada yang lebih efisien lagi sebenarnya bisa. Tapi kenapa juga harus ke sana cuma sekedar seperti itu? Itu yang jadi logika saya berpikir saya. Cuma ngambil aja padahal itu kan bisa langsung diantarkan ke tempatnya. Tapi untungnya kita bisa ke sana, akhirnya kita bisa ngelihat tempat-tempatnya. Dan saya selalu seperti itu.
Karena saya pikir ini pekerjaan ini kan ngurusin kayak begini kan nggak gampang ya. Karena kan kita terima berkas yang memang bermasalah, bukan berkas yang terima jadi. Tapi bagaimana caranya ini bisa selesai? Nah, sebelum kita belajar menyelesaikan masalah yang dari klien, kita selesai dulu dengan diri kita gitu. Jangan kita mau nyelesain masalah tapi kitanya selalu bermasalah. Ujung-ujungnya apa? Kita sibuk ngurusin pribadi kita masing-masing, bukan mikirin pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan bahasa yang teman-teman harus tahu tadi dibilang, perusahaan ini saya bangun sendiri, Be. Kalau memang anak-anak itu udah nggak siap dengan apa yang saya buat, ya sudah terserah. Dan ini harus saya sampaikan sama teman-teman, tapi jangan diambil perasaan. Logika kita harus bermain. Mungkin kondisi dia dalam pressing, dalam tekanan, dalam tuntutan, capek atau seperti apa, dan itu hal yang maklum. Saya kalau gendeng sekalian gendeng, Be. Wih. Kan gitu ya gayanya bos kalau marah. Oh iya bos, saya bilang ya. Maksud saya boleh lah dia ngomong seperti itu. Mungkin sama saya sama Mbak Indah pasti sering digituin. Itu bukan hal yang baru lah. Tapi saya pikir dia masih cukup sopan lah untuk marah-marah. Cuman dia nggak mau ngasih tahu tujuannya ke siapa gitu. Ya artinya saya pikirkan global aja berarti kan, ke semua, ke kita semua. Jadi teman-teman, untuk perbaikannya apa yang dibilang Mbak Indah tadi, salah satunya itu kita koordinasi satu sama lain. Tidak perlu harus meledak-meledak ketika kita mengalami masalah. Nggak perlu harus nunjuk-nunjuk dengan suara kenceng. Yo, oh apa sih yo gitu ya. Kayak lo, dia, pau gitu. Gak usah lah kayak gitu-gitu. Biarin dia aja, kita nggak usah. Saya pikir kita punya attitude yang lebih baik daripada orang-orang itu. Saya pengen ngobrol kalau pas ada dia. Saya tahu kok jawabannya. Kalau misalkan ada dia di sini pun jawabannya nggak bakal berani dia ngomong secara langsung. Karena saya sering ngobrol berdua sama dia. Pas saya jalan saya ngomong mau apa sih? Itu. Tapi ya balik lagi ke keputusan. Kalau dari kita memang tidak ada komplain tentang keuangan, tidak ada komplain untuk masalah sistem kerja, jam kerja atau apapun. Enggak, kalau memang ada dikemukakan aja. Yoga mungkin? Hah? Enggak. Nando? Turun paling. Turun loh. Aduh sih. Lo mau komplain apa? Hadapin ke sini lah biar bisa ngelihat. Taruh situ. Sini. Turun loh. Gue sih ya. Biar ngeliat teman-teman tuh, ngeliat gua ngapain? Kasih ngomong sampai yang di. Gue salah. Iya. Ya. Baru gitu kok. Terus dibilang kerukunan kita nggak bagus. Dalam arti ukuran apa? Bagus-bagus aja. Apa sih yang buat kerukunan kita nggak bagus? Yang mana? Maksudnya itu apa? Ya mungkin ada apa? Misalnya wong sing radun nang radun dirukun. Radun dirukun. Kita selama ini nggak ada masalah. Biasa. Ya Pak, cuma orang 9 Pak, masa yang nggak rukun kan kerja seperti cari kenyamanan. Masa yang gerundel-gerundel Pak. Dewasa banget dia nih semenjak kawin. Iya, enak Pak kalau diem-dieman. Ngomong nggak punya jatah terus. Buset. Tasik. Saya mau lagi nungguin. Tasik. Kamu ini. Kamu siap. Setiap kali aku ngomong sama Emang mesti emosi Pak, karena dia nada Jangan tinggi sebut terus. merek. Nada tinggi terus. Iya. Nggak tahu tuh. Yo, tapi di Iya, nada kan tinggi bisain. Aku mikirnya kalah cuma aku nggak ada. Enggak kok, kalian tuh kayak berkelompok gitu. Ya, soalnya dia memang agak lamis soalnya. Aku dikeroyok Saya ketawa aja mampus ya. Ya sesekali harus begitu. Tapi kita hargai diri dia seperti apa. Jadi itu aja. Saya pikir kita nggak ada masalah untuk hal-hal kayak gitu ya. Jadi tidak perlu lagi harus saya sampaikan saran kritiknya seperti apa sudah dibahas. Intinya Tapi tadi nggak enak, nggak jangkau. harusnya ini sebenarnya harus ada ngumpul gitu. Harusnya kalau ada Pak Dani mungkin bisa lebih enak ya. Jadi kan dia bisa lebih tahu gitu apa hal yang membuat dia marah itu kadang kita Itu tuh jangan bingung. naik. Jadinya sekarang aku mikir Pak, kalau misal nanti Pak Dani udah pulang dari luar pulau dan bakal ada sesuatu yang dimarahin, di ujung kemarahannya dia tuh aku pengen tanya sebenarnya masalahnya itu apa, jadi biar jelas. Kadang kalau marah itu kita nggak ngerti
apa yang mau apa Apa yang semuanya. semuanya Ya, nggak apa-apa. Nanti biar kita juga belajar untuk sekalian sama-sama terbuka juga kan. Yang jadi akar masalahnya apa sih gitu. Karena kita sendiri nggak paham nih apa yang mau dirubah. Karena yang kita jalankan sesuai perintah kan. Bahkan tadi dibilang mungkin beberapa waktu ke depan, kayak saya nggak tahu dia juga mau kapan balik. Saya juga nggak pernah diceritain dan bahkan saya juga jarang komunikasi juga sama beliau. Tapi hanya sekedar chat-chat aja paling. Gimana Yoga? Nanti santai lagi. Kapan? Nanti. Oh iya. Jakarta. Iya. Soalnya kamu terus nih yang bikin masalah dari kemarin tuh. Jangan ya bikin masalah. Ah, gimana? Tapi ya Mencari masalah. Tapi gawe. apa itu namanya? Enak sih masalah. Tapi aku sendiri bikin masalah. Tapi kamu sadar nggak kalau itu masalah dari kamu sumbernya? Mas Yoga aku juga tameng kuat. Karena lu nggak pernah ngerasa ngelakuin itu. Iya. Jadi kayaknya selalu kamu yang jadi bulan-bulanan, Iya. selalu jadi kambing hitam. Padahal kan lu anjing hitam kan, bukan kambing hitam. Cowok babi hitam. Enggak lah. Tapi coba ya memang dalam artian saya nggak tahu kenapa. Saya pikir dari kemarin-kemarin kita ini nggak ada masalah apa-apa kok. Kerja sesuai prosedural. Kalaupun memang ada beberapa kesalahan kan itu hal yang wajar lah buat saya gitu. Kok ngerasanya kita ini ribut aja kayaknya. Bener nggak? Akhir-akhir ini ya Pak. Sekarang Iya, tapi realnya kita nggak pernah ribut gitu. Jadi makanya ketika saya dapat komplain begitu saya bingung loh. Oh iya tapi aku ya bingung. Apa sih masalahnya gitu loh masanya? Malah tahu itu tahu komplain. Apa kita kalau harus kelihatan terlalu sibuk melakukan apa-apa hingga dibilang kita kerja? Kan bukan itu porsi kerja kita. Kita kerja kan melakukan apa yang sudah disesuai diperintahkan dan mengerjakan apa memang yang ada. Kalau nggak ada pekerjaan apa yang mau kita kerjakan? Kalian udah nggak kelar nih, udah nggak pemberkasan karena memang faktur sudah habis. Terus mau ngapain? Masa dia harus saya suruh salto 17 kali bolak-balik pause sama dia kan nggak mungkin. Kayak Jia, kalau nggak ada pengeluaran, apa yang mau dicatat? Apa yang mau direport? Amal terbelakang. Kita harus apa gitu loh. bisa naon. Kalian ribut aja berdua. Kayaknya ini nih yang dilaporin biang masalah. Enggak lah, tapi kita teman, ya coba. Oke. Tak ucapin gitu. Ya, jadi ini sudah fake. Kita nggak ada masalah dengan hal itu semua. Cuman mungkin beberapa saran yang dibilang sama Mbak Indah kepekaan terhadap lingkungan kerja kita aja. Kalau memang kita harus turun langsung tuh ngebersih gitu apa ya udah kan sudah dibikin jadwalnya masing-masing. Ya. Terus kalaupun memang ada masalah di-report dulu ke Mbak Indah atau mungkin ke saya dulu untuk kita bicara bareng-bareng. Ya. Jadi nanti ke depan biar tidak melebar kemana-mana. Kalau ada masalah besar ya kita kecilin. Kalau ada masalah kecil ya kalau bisa kita hilangin gitu loh. Iya. Jangan sampai hanya berlarut-larut. Ya Nando. Kamu dengar nggak saya ngomong ini? Gue semua apa saya ngomong. Ya. Kamu ada saran apa nih buat teman-teman? Saranmu apa do? Saranmu do? Apa ya? Ya. Oke. Ya, itu lo berkas kir. Ya, Berkas ya. iku dari iso. Terus ada lagi? Tante, Assalamualaikum. ada WA di grup Pak Safi. Apa isinya? Terus BPKB Bojonegoro, BPKB dulu. Mana itu? Kenapa?
kesalahan. Oh, kakak. Siapa yang ngurus AKR kemarin? Kok mana kita pos nih bro? Oh, jadi, Ada